Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pokoknya yang nggak mendengarkan ya saya nggak tanggung jawab lah ya. Kalau sampai nggak mendengarkan. Ya, semoga kemarin materi kemarin sudah bisa diserap dengan baik. Kalau masih sudah paham ya, saya berharap sudah paham, sudah dikasih baik itu lewat YouTube maupun lewat elektronik materinya, modul. Jadi gini. Di ujian ini syarat-syaratnya adalah harus dipenuhi ya, harus dipenuhi karena gini. Nanti saya minta coba kira-kira Mas Irfan, Mas Afdal, Mbak Swasti, Budian dan lain-lain itu akan siap nguploadnya kapan. Jadi gini, tolong ini tugas ini dikerjakan ya karena tugas-tugas yang akan diupload itu adalah tugas-tugas yang terkait dengan MUK, mata uji kompetensi. Nah, kebetulan di sini paling banyak itu adalah teman-teman yang ngambil skemanya skema operator. Operator itu ada 7 skema. Ada 7 MUK, mata uji kompetensi. Beda sama Budian dan ada satu lagi Mbak Rara. Kemudian Mbak Rara ini ngambilnya skemanya ahli. Ya, beda nanti. Skema ahli ini nanti ada 13 yang harus tugas yang harus dikerjakan. Oke. Yang pertama untuk yang operator dulu. Ini sama. Operator sama ke ini sama ke ahli. Ditujunya sama. Yang pertama saya harap teman-teman mulai sekarang coba ngumpulkan dulu ya. Coba membuat dibikin dokumen-dokumennya, dokumen pribadi, dibikin PDF dulu. Yang pertama, kurikulum vitae. Kurikulum vitae dibikin pribadi dulu. Dibikin PDF. Ya, kurikulum dibikin PDF. Kemudian ijazah terakhir dibikin PDF juga, ya, di scan PDF. Kemudian disiapkan foto, foto menggunakan background warna merah, ya. Fotonya background warna merah. Misalkan foto setengah badan yang resmi, silakan mau pakai foto sekolah ataupun foto kuliah, pakai jas atau pakai dasi atau apa, usahakan karena ini jasa, kami harapkan eh, menggunakan foto-foto yang memang foto-foto resmi dengan backgroundnya warna merah disiapkan cara file dulu, soft file. Kemudian tugas yang pertama, teman-teman ini kan ada yang punya pekerjaan, ada yang tidak punya pekerjaan. Terus kemudian ada yang kuliah dan tidak ada yang tidak kuliah. Nah, yang kuliah itu kan pernah pernah ya, pernah PKL, praktek kerja lapangan ataupun magang lah ya. Nah, pada saat magang itu kan pasti banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan. Salah satunya adalah laporan kerja. Semoga masih nyimpen. Nah, laporan kerja itu sudah pernah saya posting di grup. Itu hanya contoh ya, contoh pelaporan kerja. Terus kemudian kemarin ada materi terkait dengan CSA. Ya, silakan CSA dibikin dengan versinya masing-masing. Ya, silakan dibikin dengan versinya masing-masing. Versi masing-masing apa? Misalkan kemudian pekerjaannya adalah dosen, maka silakan membuat CSA-nya selaku dosen. Ataupun kemudian kalau kita di ngajar itu kan ada penelitian ya, misalkan penelitian terkait apa, pasti ada CSA-nya, silakan dibikin CSA. Nah, di CSA ini bedanya kalau teman-teman yang ngambil level operator itu hanya diwajibkan minimal 2 CSA, 2 CSA terkait dengan pekerjaannya.
Tapi beda bagi teman-teman yang mengambil level ahli. Yang ngambil level ahli itu bikinnya bukan CSA lagi, tapi bikinnya HIRAK. HIRAK ya, Hazard Identifikasi Risk Assessment and Control. Lebih banyak daripada CSA. Ya, lebih banyak daripada CSA. Terus kemudian, apalagi mohon dicatat ya, dicatat saya ngomongnya pelan-pelan, tapi teman-teman saya harap mendengarkan sambil mencatat. Nanti kalau ketinggalan, waduh, udah ketinggalannya sudah. Karena ada beberapa teman-teman yang lagi-lagi nanya, alasannya Pak, saya maaf, saya tidak mendengar. Pak, maaf Pak, saya lagi ini, Pak, lagi ini. Kalau kalau saya eh pengennya sih satu kali ngomong sudah didengarkan, ya. Bagi yang ketinggalannya sudah. Nanti kalau yang ketinggalan silakan nanya sama temennya yang di sini. Apa ya kemarin tadi ya yang dibahas apa ya? Nanti silakan nanya sama temennya. Karena teman-teman di sini kan satu kelas nih, satu kelas kalau nggak akrab nggak saling nanya ngapain ya? Dalam satu kelas dibuat grup. Kayak teman-teman lagi kuliah, lagi sekolah, waktu zaman SMA, waktu kuliah dibikinkan satu grup sekolah, tapi teman-teman tidak tidak akrab sama temennya ngapain jadi orang ya? Prinsip orang itu adalah makhluk yang sosial. Kalau tidak ada empati, tidak ada rasa eh, apa ya, pengen bersosial dengan teman-temannya ya jangan jadi orang kan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan teman-teman ini jadi orang itu pasti punya maksud dan tujuan. Ya, punya maksud dan tujuan untuk selalu mengedepankan apa yang namanya hablum minallah wa hablum minanas. Ya, itu. Ah, tadi sampai mana? Sampai mana Mbak Sasi? Ya kan Mbak Sasi nggak dengerin. Sampai mana CSA, Mas? Pak. Sampai mana Mas Irfan? CSA. CSA, oke. Contoh, Mas Irfan kemarin waktu CSA, ya waktu CSA itu, waktu CSA, waktu sempat kerja di mana Mas, Mas, Mas Rumah sakit, Pak. di rumah sakit. Nah, sempat kerja di rumah sakit berapa bulan kemarin? 3. 3 bulan. Nah, di rumah sakit itu juga ada namanya K3 rumah sakit K3 RS. Ya, Mas Sarul paling enggak pasti akan dikasih tahu tentang job safety analysnya. Kemudian saya harapkan teman-teman bikin sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Lah, Mas Arul kemarin di rumah sakit megangnya apa? Mas Irfan kemarin di rumah sakit megangnya apa, Mas? Genset, Pak. Oh, genset. Nah, genset pasti ada CSA-nya. Ada kan? Ada kayaknya, Pak. Ada, jangan kayaknya ada. Karena kenapa ada? Karena genset itu ada pemeriksaan berkala dan rutin tiap 6 bulan dan tiap tahun sekali. Dan genset itu pasti akan dikasih namanya sertifikat uji riksa, sertifikat kelayakan. Makanya pasti ada dokumen penunjang dari pemeriksaan genset. Jadi nggak bisa bohong kalau bilang nggak ada Pak, nggak mungkin. Karena sertifikat genset itu adalah ada salah satu syarat, syarat laik operasi SLO namanya. Betul nggak Mas Irfan? Betul, Pak. Nah, dan tiap tahun itu genset harus dibikin oleh lembaga audit, lembaga inspeksi terkait genset. Pasti ada sertifikatnya. Nah, sebelum muncul sertifikat itu pasti ada pemeriksaan dan pasti ada dokumen penunjang yaitu adalah JSA. Nah, itu harus disertakan. Nah, ngomong Mas Irfan kemarin pernah di situ disertakan. Kemudian setelah bikin JSA, bikin apa lagi? Bikin namanya SOP, Standar Operating Procedure.
Apa itu? Yaitu kalau dalam bahasa Indonesia adalah instruksi kerja dan petunjuk kerja. IK dan PK. IK, instruksi kerja, PK, petunjuk kerja. Sama di genset juga ada PK dan IK-nya. Betul nggak Mas Irfan? Betul, Pak. Nah, pasti ada. Semuanya pekerjaan pasti ada IK dan PK. Ya, contoh nih, yang paling gampang nih semprotan. Ya, contoh ini semprotan vape, spray untuk nyamuk. Ini juga ada namanya petunjuk nih. Pasti ada petunjuk. Petunjuk penggunaan. Nah, ini namanya instruksi kerja dan petunjuk kerja. Apalagi di buku. Nah, ini ya, di buku. Buku pun pasti ada petunjuk kerjanya juga. Ya, ada petunjuknya ini. Contoh, ya Imam Ghazali. Nah, ini IK dan PK. Pasti ada. Jadi buku sekalipun buku bacaan, mohon maaf ya saya buku bacanya buku bacaan Islam kayak gini. Ya, kalian bentar. Semua pasti ada IK dan PK. Nah, contoh lagi. Nah, ini Sirah Nabawiyah. Ini juga ada IK dan PK-nya. Nah, apalagi? Jadi semua barang itu pasti ada namanya IK dan PK. Nah, ini kumpulan hadis sahih misalkan, ya. Ini juga ada petunjuknya. HP, HP juga ada petunjuknya sama, ya. Itu ya. Jadi di samping bikin CSA, bikin IK dan PK sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Terus yang belum kerja bagaimana? Nah, yang belum kerja sesuaikan dengan bidang keahliannya masing-masing. Contoh, Mbak Anita. Mbak Anita udah pernah kerja belum, Mbak Anita? Belum, Pak. Belum. Tapi kan materi-materi kuliah kan ada kan semuanya Iya, kan? langsung praktek, Pak. Kenapa? Iya, biasanya kami praktik setiap semester di rumah sakit Nah, sama itu puskesmas. pas praktek itu diingat-ingat prakteknya apa saja, ya. Terus kemudian pas praktek apa saja, nanti diambil yang sesuai dengan mata uji kompetensinya kemarin yang diajarkan berapa ada 10. Coba disesuaikan sama itu, ya. Terus eh setelah CSA, IKPK, SOP, nah sekarang ada materi-materi yang namanya kemarin adalah komunikasi K3. Komunikasi K3 itu apa? Nah, teman-teman di sini kan pasti pernah yang namanya sebelum kerja pasti ada briefing dulu. Nah, coba dibikin dokumen briefingnya. Dokumen briefingnya itu apa saja? Kemudian juga bikin laporannya selalu ada foto kegiatannya. Ingat ya, foto kegiatan. Makanya gini, yang saya herankan itu kadang teman-teman ini merasa, aduh Pak, saya nggak pernah foto di kegiatan, saya nggak pernah foto di sekolahan, saya nggak pernah foto di kerjaan. Waduh, padahal foto-foto di pekerjaan itu adalah salah satu bentuk evidence atau bukti. Ya, evidence atau bukti. Contoh-contoh foto-foto itu nanti harus disertakan bareng sama namanya PK, IK, SOP. Harus ada foto-fotonya. Makanya teman-teman kadang ya maklum, saya juga kadang ya sedikit maklum, sedikit sedikit mangkel. Karena di beberapa pekerjaan
Saya itu kalau bareng sama yang anak-anak newcomer, yang anak-anak yang baru kerja, itu saya bolak-balik bilang, loh kamu kerjaan waktu contoh nih, contoh jadi tambang misalkan. Di pertambangan ada anak baru, anak magang, anak, Pak saya malu foto, Pak saya nggak foto. Lah, sekarang kalau kalian nggak foto, bukti untuk menyatakan kalian kerja itu dari mana? Karena foto itu adalah salah satu bukti kerja. Jadi harus ada fotonya. Ya, teman-teman sudah saya kirimin contoh pekerjaan saya itu di grup. Itu pasti saya lengkapi, saya lampirkan dengan foto-fotonya. Itu untuk contoh. Ya, untuk contoh. Oke. Terus kemudian, nah teman-teman kalau misalkan belum pernah kerja, gampang. Tinggal nanti ambil download. Ya, download di Google banyak. Contoh CSA, contoh IKPK, contoh SOP, contoh laporan kerja. Sekarang tinggal download. Oke, sudah sampai sini. Terus kemudian nanti teman-teman eh di komunikasi K3 itu nanti bikin laporan komunikasi K3 terkait misalkan ini pertemuan tentang safety briefing, misalkan seperti itu. Nah, contoh-contohnya juga sebenarnya sudah ada di YouTube saya, bisa ditonton. Coba lihat contoh komunikasi K3 terkait safety briefing. Nah, itu di YouTube saya ada. Nah, itu itu bentuk video. Nah, nanti teman-teman dari visual dijadikan verbal, dijadikan tulisan. Nah, terus tapi tetap harus ada foto-fotonya. Harus ada fotonya teman-teman semua. Tuh, ya. Terus lagi teman-teman bikin namanya permit. Nanti permit akan saya uploadkan. Nanti bisa dicontoh ya. Permit seperti apa? Tata caranya, materinya apa? Kemarin sudah di YouTube saya sudah waktu kemarin di materi saya tampilkan videonya. Video terkait bagaimana sih kita ada pekerjaan pengelasan. Ini contoh tok ya. Ingat, video yang saya tampilkan itu hanya contoh, contoh, example. Penggarapannya seperti apa? Penggarapan disesuaikan sama teman-teman semua. Teman-teman pekerjaannya apa? Pekerjaan supir ya sesuaikan dengan pekerjaan supir. Teman-teman pekerjaannya apa? Adminnya sesuaikan dengan pekerjaan admin. Ya, itu hanya contoh. Contoh terkait dengan materi-materi. Ya, karena tidak akan semuanya akan saya bikin. Saya belum pernah jadi supir soalnya. Saya belum pernah jadi supir truk, saya belum pernah jadi supir ambulan dan lain-lain. Tapi paling enggak contoh-contohnya itu sudah saya upload di YouTube. Nanti bisa dicari semua sesuai dengan materinya seperti apa. Ada semua. Ya, tinggal nanti teman-teman ini namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Ya. Karena di ketiga ini tidak bisa ada tembak-tembakan. Kemarin ada juga yang nanya, Pak, bisa nggak sih Pak, saya biar langsung dapat sertifikat aja. Nembak itu, nembak, what? Nembak. Saya aja yang mantan orang perhutani, ya, saya orang perhutani yang dibekali sama pistol dan sampai sekarang pun saya masih pegang pistol. Oke ya, saya orang perhutani, kebetulan saya juga pelatih pelatih nembak. Saya pelatih nembak kelas pistol. Ya, sampai sekarang pun saya masih megang. Tapi saya tidak pernah yang namanya nembak-nembakan apa namanya, oh, biar langsung lulus. Apa itu? Bullshit yang saya bilang. Ya, kalau saya bullshit. Saya tidak suka. Padahal saya punya pistol.
Oke, karena saya pelatih nembak. Tuh. Tapi saya tidak suka yang namanya apa itu? Apa itu nembak itu apa itu? Aduh, tinggalkan aja lah. Saya orang yang punya idealis tinggi yang harus belajar. Jadi saya jadi orang lebih suka memaksimalkan otak daripada nembak ini Pak, nembak ini Pak, nembak ini Pak. Oh, saya harus lulus kuliah, nembak, beli ijazah di Pasar Pramuka Jakarta. Enggak, saya enggak suka seperti itu. Saya pengen hidup ini ya sesuai dengan garisnya. Tuh, terus apa lagi? Nanti teman-teman bikin laporan kerja. Nah, laporan kerja terkait pekerjaannya masing-masing. Pekerjaan sebagai apa, Mbak Anita? Pekerjaan sebagai perawat. Nah, paling enggak kemarin waktu PKL, waktu magang di rumah sakit, Mbak Anita tahu, oh ya waktu kerjaan saya itu kerjaan dari pagi sampai dari si pagi jam 7 sampai jam 3 itu kerjaannya apa saja, dibikin laporan. Ingat, laporannya juga harus tertulis dan ada fotonya. Oke, semuanya akan sama seperti itu. Sesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. Kalau Mas Abdal, ini Mas Abdal sebagai apa Mas Abdal? Halo Mas Abdal. Ya Pak, mekanik Pak. Oh mekanik. Mekaniknya Ya. apa? Megangnya apa Mas? Eh, engine Pak, Engine. Engine-nya apa? Engine kan banyak. Ada engine produksi, ada... segmen, Hah? dump truck Pak, segmen. Oh segmen, dan truk. Ya. Nah, di situ kan Mas Abdal pasti karena udah lama kerja. Udah berapa tahun Mas Abdal kerja? Udah hampir 3 tahun Pak kalau Oh, untuk ini. apalagi 3 tahun udah hafal. Ya Pak. Ya. Dan pas kerja juga pasti mesti ada orang HSE-nya kan? Kalau untuk kayak JSA apa dikerjakan sendiri oleh masing-masing mekanik Pak. Oke. Ya, tapi kan paling enggak kan ada pembinaan terkait K3-nya kan di tempat. Ada Pak, ada Pak, ada. Tapi paling enggak Mas Abdul sedikit sedikit banyak lebih tahu. Oh saya sebelum bongkar mesin ini tahapan SOP-nya apa, permitnya apa. Nah itu ya, Iya Pak ya. kan? Iya Pak. Oke, itu. Ah, saya lebih senang seperti ini. Seperti ini biar teman-teman ini apa yang Anda dapatkan itu punya kebanggaan sendiri. Ya, ini kalau misalkan ijazah lulus, lulus dapat ijazah, ini buat kebanggaan sendiri. Bukan buat kebanggaan saya maupun orang lain, tapi buat diri sendiri. Jadi biar tidak dibully seperti orang yang sana itu yang beli ijazah di pasar pramuka itu. Biar enggak seperti itu. Ya, biar bahwa teman-teman ini dapat ijazah itu karena perjuangan, bukan karena beli. Saya harapkan seperti itu. Oke ya, oke sudah paham semua ya. Ya, Oke, Pak. nah, Pak, paham. Paham nanti Pak. nanti mulai sekarang silakan dipipil dokumen-dokumennya. Nanti kalau yang untuk Budian sama Mbak Rara nanti akan saya tambahi sendiri. Ini yang 7 silakan dari materi kemarin, dari mata pelajaran kemarin 10 silakan dari mata pelajaran 10 kemarin dibuat tugas-tugasnya sendiri-sendiri. Ya. Dibikin dalam bentuk PDF. Ya, dalam bentuk PDF. Ingat tadi apa? Ijazah, bentuk PDF, foto, backgroundnya merah, apalagi ijazah terakhir, kemudian kurikulum vitae, ya, dan laporan-laporan yang tadi saya sebutkan. Ya, nanti kalau sudah kira-kira nih, Maaf Pak, ya, maaf Pak, nyela Pak. Ini kan saya baru sampai Jogja, jadi eh, setengahnya belum mengikuti Pak. Nanti bisa dikirimkan ininya belum Pak, rekamannya nanti biar saya nanti ngikutin gitu. rekaman ini akan saya upload di YouTube, ya, Oke, siap siap. upload di YouTube. Iya Pak. Boleh saya bilang, ya, saya time by time, I always saying, ya, bahwa semua kegiatan saya upload di YouTube. Ya, jadi kalau tidak mendengarkan bisa lihat di YouTube itu ya. Oke,
Kalau sudah, Izin, kira-kira nih Pak. saya nanya. Kalau sudah, kira-kira saya nanya. Kira-kira mau selesai berapa hari? Mau selesai berapa hari? Seminggu cukup? Cukup, Pak. Oke, seminggu Cukup cukup. Pak, cukup. Baik, ini tanggal berapa? Ya, insya Allah cukup Pak. Oke, kalau cukup, nanti tanggal 13 ya, tanggal 13 minggu depan, tanggal 13 Agustus, saya harapkan teman-teman nanti kumpul lagi di sini. Nah, tapi kumpul lagi di sini saya harapkan besok bawa pakai laptop dan HP. Jadi HP-nya untuk ya, HP itu nyambung ke ini, ke Zoom. Nanti laptopnya nanti untuk membuka aplikasi, membuka linknya BNSP untuk bikin akun ya, untuk bikin akun dan untuk ngupload-ngupload. Jadi saya harapkan tanggal 13 ya, 13 atau 15 nanti ya. Kalau enggak 13 ya 15 lah. Ingat ya, kalau enggak 13 15. Karena 13 dari pramuka. Kebetulan saya pembina pramuka. Ya, Oh, 15, Pak. 15 saja nih Budian. Nggih. Oh, enggak, 15 saja ya. Nggih, matur Eh, nuwun. biasanya saya 13 ulang janji soalnya. Kebetulan saya Nggih. pembina pramuka. Jadi Nggih, nggih. ya tapi ya berarti 15 saja ya. 15 kumpul lagi. Silakan HP-nya nanti untuk Zoom. HP digunakan untuk Zoom ya, Zoom seperti ini. Nanti teman-teman satunya laptop atau PC nanti untuk buka. Jadi semuanya tersambung sama internet. Ya, nanti akan saya pandu karena yang membuat akun Ya di orang lah, mau nambah tekan kok. Mas Sarul dimatikan dulu suaranya Mas Sarul. Ya, satu pakai HP untuk Zoom, yang kedua laptop. Karena di laptop itu nanti teman-teman akan bikin akun di websitenya BNSP sendiri. Ya, terus yang ngupload teman-teman sendiri. Saya sifatnya nanti akan hanya memandu cara nguploadnya seperti apa. Oke, paham ya? Baik, paham, Pak. Ya, oke. Nanti agak lama. Paham Pak? Paham. Ya, tugas-tugasnya itu silakan dibuat dulu. Ya, nanti sambil bertahap, nanti kurangnya apa itu dulu, karena akan lama memang bikin seperti ini. Ini soalnya ujian sekarang beda dengan ujian yang dulu-dulu. Dulu sebelum tahun 2024 itu masih training langsung ujian tanpa bikin tugas, tapi sekarang tidak boleh. Sekarang disesuaikan dengan SKKNI. Jadi materi-materinya nanti dibikin laporan sesuai dengan materi-materi yang diberikan, kemudian diupload sekarang. Sekarang sistemnya sistem online semua. Ya, nanti ngupload juga teman-teman yang upload sendiri. Akun itu juga bikin akun sendiri, tapi karena apa? Kenapa? Karena kan bikin akun sendiri itu kan pakai emailnya masing-masing peserta. Dan bikin akun nanti pakai passwordnya masing-masing. Saya tidak boleh tahu. Kenapa nggak boleh tahu? Nanti kalau saya tahu saya rubah-rubah. Jadi nanti semua kayak bukti kelulusan itu lewatnya lewat email itu, lewatnya lewat akun itu. Jadi saya nggak tahu. Paham ya? Ya, Paham. Pak. Pak izin bertanya. Paham Ya, Pak? gimana Pak Dita? Tugas-tugasnya itu semua dibikin dalam satu soft file saja, Pak. Oh Tidak enggak, terpisah. sendiri-sendiri. Nanti di akun itu ada mata, saya kan tadi sudah bilang, mata ujinya itu kan sendiri-sendiri. Nanti diuploadnya sesuai dengan mata ujinya sendiri-sendiri. Mata pelajaran. Paham ya? Iya, Pak. Mohon maaf tadi agak masuk terlambat 10 menit. Ya, Baru masuk tadi, Pak. Jadi tidak ini. ya, nggak apa-apa.
Ya intinya seperti itu ya. Jadi tugasnya disesuaikan dengan mata pelajarannya sendiri-sendiri. Disesuaikan dengan mata pelajaran sendiri-sendiri. Silakan nanti dimasuk-masukkan. Ya, nanti kan saya kasih linknya lagi. Oke, gitu ya. Iya, baik, Pak. Pak, kalau jika dalam pengerjaan tugas ada beberapa kendala, contohnya agak bingung nih, keliru untuk mengerjakannya. Mm-mm. Kalau mau bertanya, apakah pertanyaannya melalui grup saja atau eh, Japri, Pak? Lewat grup aja ya, jangan japri ya. Kan nggak enak nih, misalkan apalagi japri di sini kan ada Budian, kemudian ada Mbak Arum, Mbak Swasti, Mbak Anita, Mbak Rara itu kan cewek-cewek. Saya yang jagain biar tidak japri itu, jagain barangkali barangkali pasangannya masing-masing tidak berkenan. Gitu loh. Nah, terus saya juga membiasakan kenapa kok saya membiasakan, ayo sih ngomong di grup. Kenapa? Karena teman-teman ini yang newcomer-newcomer yang mau kerja, nanti pas di kerjaan juga pasti ada grup BA-nya perusahaan masing-masing. Ya, membiasakan biar saling komunikasi. Nah, disitulah makanya ada materi komunikasi ketiga. Kalau dalam berkomunikasi aja tidak benar, dalam komunikasi aja tidak bisa menjalankan, nanti bagaimana dalam suatu pekerjaan akan beres karena gara-gara hanya karena komunikasi. Nah, kecuali udah di grup, kemudian udah video call misalkan, atau buka Zoom lagi seperti ini nggak masalah. Nah, terus kemudian upayakan, ya, upayakan karena kita bekerja, coba ayo kita latihan. Kalau ada apa-apa di jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Jangan maghrib-maghrib telepon. Maghrib waktunya untuk sholat. Kecuali bagi yang tidak pernah sholat dan yang non-muslim. Ya, maghrib-maghrib telepon. Ya, sebentar, tunggu bentar. Ya, lagi ke situ. Ya, bagi teman-teman yang muslim tapi tidak pernah sholat, ingat ya, besok akan dimintain pertanggungjawaban. Ya, apalagi maghrib-maghrib. Maghrib itu waktunya kita sholat. Sholat, ayo sholat. Dan sholatnya jangan di rumah. Laki-laki yang muslim sholatnya di masjid, jangan di rumah, jangan sendirian. Teman-teman mau pakai ikut mazhab apapun, Syafi'i, Hambali, Hanafi, ya itu semuanya pasti mewajibkan sholat di masjid. Oke, ingat itu ya. Saya agak keras kalau masalah yang berkaitan ini sama ini saya agak keras. Ya, oke teman-teman semua, mohon maaf saya ngomong apa adanya daripada saya eh, dimintain pertanggungjawaban karena apa yang saya berikan nanti juga akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Saya mendingan mendingan dimarahin kalian daripada dimarahin sama Allah. Itu ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa silakan chat di grup jam-jam kerja jam 8 sampai jam 4. Tapi ingat, ingat jamnya pas jam tidak sholat. Ya, kalau ketak kelihatan. Kalau ada teman-teman yang nelpon maupun WA pada jam-jam sholat, berarti artinya teman-teman, mohon maaf nih, bagi yang muslim ya, bagi yang muslim. Berarti Anda tidak muslim sejati. Berarti Anda muslim-musliman tok. Ya. Oke, terima kasih. Saya kira itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Salam.